Kemudian faktor eksternal lainnya yang bisa menghambat proses atau hasil belajar kita adalah faktor instrumental. Faktor ini bisa berupa perangkat keras dan juga perangkat lunak, yang dimana perangkat keras itu berupa fasilitas buku, gedung, dan alat-alat lainnya. Contoh misalnya, fasilitas buku. Terkadang kita ingin membaca atau mencari sebuah referensi, tapi buku yang kita ingin cari itu tidak ada, tidak disediakan oleh senior kita atau tempat kita belajar tersebut. Ini sangat menghambat kita dalam proses belajar kita, yang tentunya hasilnya juga akan kurang bagus. Kemudian alat-alat praktikum juga, kita ingin melakukan sebuah praktik, namun lagi-lagi fasilitas yang kita butuhkan untuk proses praktik itu juga tidak ada. Mungkin dengan alasan mahal atau lain sebagainya, entahlah. Namun itu sangat mengganggu terhadap proses kita dan hasilnya pun juga akan kurang bagus, begitu. Yang kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak itu bisa berupa pedoman belajar, program belajar ataupun kurikulum, dan juga bisa berupa tenaga pendidik. Nah, misalnya di pedoman kita belajar, seringkali pedoman kita belajar itu tidak berangkat dari analisis atau kondisi lingkungan kita, atau mungkin juga yang lebih spesifik itu berdasarkan kondisi diri kita, dalam hal ini bakat kita atau minat kita. Hanya karena kita mengidolakan sesuatu atau kita mengidolakan seorang, padahal dia dan kita itu belum tentu memiliki bakat yang sama, tetapi hanya karena dasar kita kagum pada dirinya, kita cenderung ingin menjadi seperti dia. Padahal lagi tegaskan, kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Oke, sekedar kagum itu tidak masalah, tapi untuk menjadi seperti dirinya itu sabar dulu. Kita harus memperhatikan dulu, kita memiliki bakat yang sama tidak terhadap dia. Saya kira ini satu pedoman belajar kita yang keliru. Kemudian contoh lain, ada tenaga pengajar. Ini sangat mempengaruhi juga tentang proses dan juga hasil belajar kita, teman-teman. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya jika engkau menemukan suatu perkara yang sulit untuk diselesaikan, maka bertanyalah yang ahli pada bidangnya. Artinya bahwa seorang pengajar itu harus mumpuni di bidangnya. Karena di beberapa tempat kita sering menemukan ada tenaga pendidik yang mengajar pada bukan bidangnya. Ini tentunya sangat berpengaruh. Sederhananya adalah bagaimana kita bisa mengajari sesuatu itu kalau kita juga tidak paham terhadap sesuatu itu. Jadi menurut saya kita perlu mengajar terhadap bidang yang telah kita ahlikan, begitu teman-teman. Jadi entah itu dengan alasan kurangnya tenaga pendidik atau lain sebagainya, saya kira itu bukan alasan-alasan yang harus kita lakukan jika memang kita punya niat untuk mengembangkan potensi dalam proses belajar dan hasil belajar anak-anak didik kita. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman untuk proses dan juga hasil belajar kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kemudian faktor internalnya kita akan bahas di video saya berikutnya sebagaimana yang telah saya bahas di awal tadi. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.